bekerja, belajar, dan ibadah dari rumah. Gereja Pinanggi Bulungan akan selalu menemani setiap minggu pagi melalui YouTube dan Facebook. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan khusus dapat menghubungi Pak Petrus di nomor 0816 1180 743. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun berada. Damai sejahtera menyertai kita pagi hari ini. Shalom. Shalom. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih buat minggu yang indah ini Tuhan. Di bulan yang kelima, bahkan minggu yang baru, hari yang baru, boleh kami datang pagi hari ini Tuhan. Kami bawa ucapan syukur hanya kepada Engkau Tuhan, karena Engkau baik, sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih buat peliharaan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Di kami datang umat-Mu Tuhan, mau memuji, menyembah, bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Engkau berkati ibadah pagi hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya nama Tuhan yang kami tinggikan dan kami agungkan. Bahkan terima kasih Tuhan, Kau berikan kami duduk sehidangan di dalam perjamuan kudus pagi hari ini Tuhan. Dan taburan firman-Mu yang akan menguatkan kami Tuhan, melepaskan kami, memberkati kami. Terima kasih Bapa, kami percaya firman-Mu iya dan amin. Terima kasih Bapa, kami siap memuji Engkau pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus, umat yang percaya dan diberkati, kita bersama berkata amin. Kita beri kemuliaan Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Sama-sama kita angkat pujian, katakan Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Yang pencipta dunia ini, yang membentuk dengan gunung, hadirat yang datanglah, kami bersyukur padanya. Dengan bersuka, dengan nilai, dapat diselamatkan Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Katakan dengan iman, Tuhan Raja, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia, Tuhan, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Yang sebahagia, yang betul dengan gunung, hadirat yang datanglah. Katakan dengan cinta, dengan nilai, dapat diselamatkan Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka, dengan cinta, dengan nilai, dapat diselamatkan Dia, Tuhan Raja Maha. Dengan bersuka, dengan cinta, dengan nilai, dapat diselamatkan Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi katakan, dengan cinta, dengan nilai, dapat diselamatkan Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Oh, haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Tetap dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Mari kita mau masuk ke dalam hadirat. Terima kasih Tuhan. Kemanakah kami dapat pergi Tuhan, untuk menjauhi Roh-Mu yang suci. Karena kami tahu kalau ada
dan kau dekat. Yes Tuhan, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, Tuhan Tuhan, kau sungguh indah dalam hidup kami. Mari kita angkat puji. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rombongan suci kau sahabat. Kau dekat bagi kami, kau dekat bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga Tuhan.
indah, pengorbanan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus, kami datang memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu. Sungguh indah kasih setiamu Yesus, pengorbananmu bagi kami. Bagi kami yang Bapa, kami bersyukur. Kasih-Mu sungguh indah, tak terselami. Kami bersyukur Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau masih berikan kami kesempatan pagi hari. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, untuk menerima taburan firman Tuhan. Kami siap Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan, buat karya-Mu dalam hidup kami. Ora basi kita lakukan. Sudah bala-bala. Kasih yang terindah, hati yang mulia,
Makasih Bapa, makasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, luar biasa Tuhan. Hanya Engkau yang kami kagumi, tidak ada yang lain. Terima kasih Bapa, pagi yang indah, kami bangun dengan tubuh yang sehat, jasmani, jiwani, rohani yang sehat. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan berikan cuaca yang begitu bersahabat, keamanan yang kondusif di Jabodetabek bahkan di seluruh Indonesia. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan kami memasuki bulan yang baru Tuhan Yesus, dari tahun 2021 ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami masuk Tuhan di minggu yang pertama ini Tuhan, selalu boleh mengingat akan kasih dan pengorbanan yang begitu luar biasa. Kami tahu semua ini karena kasih anugerah-Mu semata-mata. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk waktu, kesempatan yang indah, mana kami bukan hanya diberikan kesempatan Tuhan untuk mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman, tapi kami pun diberikan kehormatan Tuhan untuk duduk sehidangan bersama dengan Engkau, makan minum tubuh dan darah Tuhan, untuk kami boleh selalu mengingat akan kasih dan hormat. Sebab itu kami tidak mau sia-siakan kesempatan yang indah. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua dengan hikmat, pengertian dan kuasa yang datang daripada Engkau, sehingga kami bukan hanya mendengar dan mendengar, kami boleh menjadi pelaku dan menjadi saksi daripada kebenaran firman. Demikian juga hamba-Mu ya Roh Kudus, urapi hamba-Mu, bela hamba-Mu, bela firman, biar setiap kata-kata yang keluar dari mulut lidah bibir hamba semua berasal daripada Engkau, sehingga kami yang sakit mendengarnya disembuhkan dalam nama Yesus. Kami yang terikat, kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami dibebaskan, kami dilepaskan. Demikian juga saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami belum menerima berkat-Mu Tuhan, kami percaya berkat-Mu tercurah atas kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berbicaralah, umat-Mu jemaat-Mu siap, hamba-Mu siap memberitakannya. Bahkan kami siap Tuhan duduk sehidangan bersama dengan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dalam persekutuan bersama kuasa Roh Kudus, menyalaskan doa syukur kami dan menyambut kebenaran daripada firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Tepuk tangan dulu. Puji Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik-baik. Amin saudara. Amin. Kita dalam kasih anugerah Tuhan. Terima kasih buat Tuhan kita yang luar biasa saudara Tuhan. Mana kita sudah masuk di pertengahan tahun dari 2021 dan Tuhan masih berikan kita berkat-berkatnya yang begitu luar biasa, kesehatan luar biasa, rumah tangga kita yang begitu bahagia, ya anak-anak kita yang sekolah, puji Tuhan semuanya diberkati, boleh naik di tingkat yang lebih lagi, saudara kasih Tuhan. Kita bersyukur, saudara kasih Tuhan. Semua ini tidak lepas daripada kasih anugerah dan berkat Tuhan semata-mata. Amin. Sebagaimana pujian tadi disampaikan, saudara, kita begitu nggak mengerti, saudara, bagaimana Tuhan itu begitu baik sama kita. Amin, saudara. Ya, tadi pujian katakan pengorbanan Tuhan yang begitu luar biasa atas kita. Puji Tuhan. Mari kita mendengar firman Tuhan. Saya kasih ilustrasi terlebih dahulu, ya, saudara kasih Tuhan. Banyak perumpamaan-perumpamaan yang akan saya sampaikan, saudara kasih Tuhan. Puji Tuhan.
Ada seorang pemuda dewasa lah, saudara kasih Tuhan ya. Ya, dengan dandanan yang mirip preman lah begitu, namanya anak-anak muda dewasa ya sekarang kan pakaiannya ya, kasih Tuhan. Ya, dia datang ke gereja saudara pada hari Minggu dengan dandanan seperti mirip preman begitu saudara kasih Tuhan. Saat dia melangkah memasuki halaman gereja saudara, dia sudah dihadang oleh satpam. Di depan sudah dihadang. Karena satpam ini curiga saudara. Anda melihat profilnya, melihat dandanannya saudara seperti preman, seperti orang yang berbahaya, yang mempunyai niat yang jahat gitu saudara kasih Tuhan. Jadi begitu masuk langsung diperiksa satpam, ditanyain ABC saudara. Pemuda itu digeledah saudara, sebelum akhirnya dia diizinkan masuk. Saudara, waktu dia masuk, semua mata melihat dengan pandangan takut dan curiga. Takut, curiga, siapa nih? Tidak ada yang berani mendekatinya saudara kasih Tuhan. Bahkan seorang majelis gereja minta security untuk tetap mengawasi pemuda itu. Awasi dia. Pemuda itu sadar saudara kasih Tuhan bahwa sepertinya dia tidak diterima karena dia merasakan tidak ada perlakuan yang wajar, yang pantas yang diterimanya saudara. Padahal dia datang dengan penuh kerinduan untuk dia bertobat saudara kasih Tuhan. Dan sekarang niat itu pupus saudara kasih Tuhan. Niat itu hilang karena dia merasa dia sudah tidak layak saudara kasih Tuhan setelah melihat dan perlakuan orang Kristen yang super suci, yang menganggap dirinya saudara kasih Tuhan begitu hina. Hilang saudara kasih Tuhan niatnya yang sebenarnya, dia mau masuk ke gereja, dia kepengen bertobat, dia mau konseling, dia mau tanya bagaimana supaya bisa terima Yesus ya saudara kasih Tuhan. Pupus saudara kasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan, seringkali saudara sadar tidak sadar saudara kasih Tuhan, dalam pikiran kita sudah tertanam bahwa gereja adalah tempat kumpulan orang-orang baik. Iya Pak ya. Tanpa sadar saudara, kita selalu berpikir, oh kalau di gereja itu orang itu baik-baik, semua malaikat semuanya saudara. Nah itu sudah tertanam ya, sadar tidak sadar saudara itu. Seharusnya yang menjadi pertanyaan, untuk apa kita ini orang-orang Kristen dipanggil? Sebetulnya saudara, ini harus ada dalam pertanyaan kita saudara, dalam benak kita. Kita itu diselamatkan saudara untuk menyelamatkan. Amin saudara. Kita diselamatkan untuk menyelamatkan. Tapi kenyataannya saudara kasih Tuhan, kita malahan enggan saudara. Kita malas untuk menyelamatkan orang yang terhilang. Bahkan saudara menghindar. Kita menghindar, kita menolak kehadiran mereka saat di gereja saudara. Kita menolak saudara saat di gereja ya saudara, khotbah-khotbah yang disampaikan, kita membuat program-program saudara, untuk apa? Untuk menjangkau jiwa-jiwa di luar saudara. Tapi saat Tuhan mengirimnya, kita malah menolak. Kita tolak saudara kasih Tuhan. Dengan kata lain, sia-sia saudara, kita rajin beribadah, rajin saudara menyiapkan program-program saudara, penjangkauan jiwa-jiwa, tetapi tidak menjadi jawaban untuk orang-orang yang membutuhkan Yesus melalui sentuhan tangan kasih kita. Amin saudara. Jadi sia-sia kita bikin program-program.
berapa kali saudara di sini saudara. Ya. Datang jemaah yang saudara, waduh, tapi saya tetap rangkum saudara kasih Tuhan. Ya. Berapa kali saudara, sekalipun ya sudahlah, ya memang cuma niatnya memang nggak naik saudara kasih Tuhan. Ya sudah, saudara kasih Tuhan. Pak, aku kepengen dagang Pak, jualan Pak, bikin nasi kayak nasi campur begitu Pak. Cuman nggak punya gerobak, nggak punya piring, nggak punya alat-alat, sendok nggak punya. Ya kira-kira sekian Pak. Ya, daripada tiap minggu saya datang sama Bapak, lebih baik. Oke, ayo. Ya, saudara-saudara, kita bikin, saudara. Memang sebulan, nah, bulan kedua, colek lagi. Pak, lu kan udah kerja. Itu kan buat modal, Pak, ditanam lagi, Pak. Oh iya. Oke, ya, saudara kasih Tuhan. No problem buat kita, saudara kasih Tuhan. Akhirnya ya hilang semua. Gerobak dijual, ya saudara. Ayo tuh. Pak, aku bisa jualan sate Pak, pakai sepeda Pak, beliin sepeda, sepedanya hilang, satenya juga nggak pernah, satu tusuk pun kita belum coba, sepedanya hilang, ya sudah no problem, ya saudara kasih Tuhan. Nah ini saudara kasih Tuhan, ingat saudara, di mana tidak ada di antara kita yang terlalu baik sehingga Tuhan itu tertarik untuk menyelamatkan kita. Nggak ada, saudara kasih Tuhan. Ya, tidak ada di antara kita yang terlalu saleh sehingga Tuhan itu berniat memilih kita. Nggak ada. Ya, saudara kasih. Tidak ada di antara kita yang terlalu hebat sehingga Tuhan mau memakai kita sebagai alatnya. Nggak ada. Tidak ada di antara kita yang terlalu rohani sampai seisi sorga itu, saudara. Berpaling kepada kita, enggak ada, saudara kasih Tuhan. Satu-satunya alasan Tuhan menyelamatkan kita adalah kasih karunia, tidak ada yang lain. Amin, saudara. Amin. Kita kalau hari ini, saya kalau hari ini juga ada, saudara kasih Tuhan, semua karena kasih karunia. Amin, saudara. Ya tentu pelan-pelan kita dikikis ya saudara. Ya, saya juga orang yang suka emosional ya begitu ya saudara. Tapi Tuhan pelan-pelan ya. Dikikis saudara kasih Tuhan. Ada sebuah tulisan yang berkata demikian. God doesn't call the qualified. He qualifies the call. Tuhan tidak memanggil orang-orang yang berkualitas. Tuhan tidak memanggil orang-orang yang hebat, saudara kasih Tuhan. Tapi Tuhan membuat orang-orang yang dipanggilnya, orang-orang yang memberikan hatinya, menjadi orang yang berkualitas, menjadi orang yang hebat. Amin, saudara. Nggak ada, saudara kasih Tuhan. Semua punya masa lalu, saudara. Yuk kita buka dulu ayatnya, dari tadi belum buka ayat. Yohanes 21. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apa engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus. Dan Yesus berkata
untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Amin, saudara. Nanti saya baru ceritakan siapa Petrus, Simon Petrus ini, saudara. Ingat baik-baik, saudara kasih Tuhan, kasih karunia tidak bisa dihitung. Tidak bisa dihitung secara matematika. Coba bayangkan, bagaimana mungkin seseorang yang bekerja 1 jam saja mendapat upah yang sama dengan mereka yang bekerja sehari penuh. Iya Pak ya? Ya, saudara situ. Bekerja 1 jam sama penghasilannya sampai kerja dari jam 5 pagi sampai jam 4 sore. Bagaimana mungkin seorang gembala mau-maunya mencari 1 domba nakal yang tersesat dan memilih meninggalkan yang 99 domba yang baik-baik. Demikian juga kita heran, saudara kasih Tuhan. Mengapa Tuhan lebih memilih Yakub si penipu ulung daripada Esau? Kenapa dia pilih tuh si Yakub? Itu penipu ulung, saudara. Kemana nipu? Ke sini nipu, ke sini. Belum tipu, saudara. Sancipak tuh kalau orang sini bilang. Orang Jakarta bilang ya, sancipak. Tahu sancipak? Itulah bahasa proket, saudara kasih Tuhan. Kenapa, saudara kasih Tuhan? Mengapa Tuhan mempercayakan kekuatannya yang supranatural kepada Simpson yang suka berbuat onar dan kumpul kebo dengan Delila? Kenapa, saudara kasih Tuhan? Dia yang bekerja 1 jam tidak layak diupah sama dengan mereka yang bekerja sehari penuh. Jelas ini tidak adil, saudara. 1 domba nakal tidak pantas untuk dicari, saudara. Yakub pun seharusnya diabaikan karena dia licik, suka menipu. Dia tidak layak menerima berkat kesulungan. Demikian juga dengan Simpson yang suka melakukan keonaran, hidup bersama pelacur, saudara kasih itu. Seharusnya tidak patut, tidak layak menerima urapan supranatural daripada Tuhan. Ya Pak ya. Kalau kita baca dari kitab Yunus, saudara kasih Tuhan, kita dapati Yunus juga marah, saudara kasih Tuhan. Yunus marah kepada Tuhan, bahkan sangat marah, saudara. Apa yang membuat Yunus marah, saudara kasih Tuhan? Dia merasa Tuhan tidak adil, saudara. Di mana orang-orang Niniwe yang jahat, yang selayaknya dibinasakan, mereka justru beroleh kasih karunia dari Tuhan. Saudara, menurut penelitian yang saya baca, saudara kasih Tuhan, dikatakan bahwa kejahatan orang-orang Niniwe itu, saudara kasih Tuhan, itu sudah melampaui kejahatan daripada orang-orang Sodom dan Gomora. Coba bayangkan, kejahatannya orang Niniwe itu lebih daripada Sodom dan Gomora. Sehingga di mata Yunus, kasih karunia tidak adil. Tidak adil. Saudara ingat saat ada percakapan antara Ananias dan Tuhan Yesus dalam Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai 15. Ya, saudara kasih Tuhan, kita nggak usah baca seluruhnya. Saya kasih poinnya aja, saudara, nanti buat PR, saudara baca di rumah. Kisah Rasul 9 ayat 1 dan 2 berkata demikian, saudara. Sementara itu berkobar-kobar, saudara, hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dia datang, saudara, kepada majelis-majelis tua-tua, saudara kasih Tuhan, untuk meminta surat kuasa nih buat nangkepin nih orang-orang yang ikut Tuhan, saudara kasih Tuhan.
ayat 13. Ini percakapan Ananias kepada Tuhan Yesus, saudara-saudara. Tuhan, kata Ananias, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan dia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Ananias berkata kepada Tuhan Yesus, aduh itu orang jahat, dia datang ke sini nih. Gua sendiri udah jadi targetnya. Ya, Ananias juga udah jadi target, saudara kasih Tuhan. Ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Amin, saudara. Nah, itu saudara kasih Tuhan. Ananias protes, semua protes, nggak adil nih Tuhan. 1 jam kerja sama bayaran. Protes saudara kasih Tuhan, nggak adil. Ya, saudara kasih Tuhan, nah ini nggak adil saudara kasih Tuhan. Saudara, contoh-contoh dan perumpamaan, bahkan perumpamaan dan contoh Yesus tentang pekerja upahan, saudara, memang tidak masuk akal secara ekonomi, saudara. Ini bukan berarti Yesus tidak tahu ilmu ekonomi. Justru perumpamaan yang ganjil itulah yang menjadi maksud utama daripada Tuhan. Amin, saudara. Di mana kasih karunia, kasih anugerah tidak bisa dihitung. Bukan soal baik atau tidaknya kita. Firman Tuhan berkata, Kristus datang ke dunia bukan untuk orang benar, melainkan untuk hati yang mau terima Dia. Amin, saudara. Amin, saudara. Dia datang bukan untuk orang benar, tapi untuk orang berdosa. Amin, saudara kasih Tuhan. Kerendahan hati adalah kunci untuk mengalami keajaiban, kasih karunia dan kasih anugerah Tuhan. Amin, saudara. Ya. Sebelum saya akhiri, saya sampaikan, saudara, siapa Petrus? Ya, dalam Matius 17, saudara kasih Tuhan, Tuhan sampai bilang, iblis, kamu enyah, kamu iblis, sampai ditunjuk Petrus. Kamu hanya memikirkan apa yang ada di dunia. Tuh, saudara kasih Tuhan. Petrus juga orangnya emosional, saudara kasih Tuhan. Ya. Pada waktu di Taman Getsemani, saudara kasih Tuhan, pada waktu pasukan datang, saudara, prajurit-prajurit mau menangkap Yesus, dia mencabut pedangnya, dia tebas di kuping daripada salah seorang prajurit. Emosional, saudara kasih Tuhan. Siapa lagi? Petrus, saudara, apalagi tentang dia, saudara, emosional, cuma actionnya aja. Tuhan, langkai mayat gue dulu. Kalau mau kotak-kotak dulu, mau cubit dulu aja, langkai gue dulu. Ya, gue sembat dia, itu bahasa prokem ini, saudara, gue sikat dia, ya, saudara. Emosional, saudara kasih Tuhan. Petrus itu, saudara. Waduh, waktu Yesus ditangkap, saudara, apa yang Petrus ada? Gue gak kenal siapa dia. Siapa lu? Siapa lu, Rut? Bapak lu siapa emang? Ya, gak kenal. Dia menyangkal Tuhan Yesus. Tapi Tuhan berkata, Simon anak Yohanes, apakah engkau memasang? Amin. 3 kali dia katakan. Amin, saudara. Amin. Mari. Semua karena kasih anugerah Tuhan. Hari-hari ini dia sudah bangkit, dia menampakkan diri kepada kita semuanya, saudara, untuk mengingatkan kepada kita, ayo terima kasih karunia, terima kasih karunia daripada Tuhan. Jangan saudara pikir bahwa saya orang nggak pantas, saya masih begini, saya masih begitu. Buka hati saudara, dengan kerendahan hati,
Yesus, engkau tahu aku mengasihi. Amin saudara. Engkau tahu aku mengasihi. Amin saudara. Kasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Di hadapan kita ada tubuh dan darah Tuhan. Saya selalu sampaikan buat saudara bahwa ini bukan satu kebiasaan, tetapi setiap kita memasuki bulan yang baru, kita selalu mau mengingat akan kasih dan korban Tuhan yang begitu luar biasa atas kita. Amin saudara. Amin. Ya, perjamuan ini diperuntukkan bagi mereka yang sudah dewasa. Anak-anak di bawah usia 12 tahun jangan mengambil bagian. Saudara kasih Tuhan, sekiranya kalau saudara di rumah tidak ada anggur dan roti seperti yang kita makan saudara di gereja ini saudara boleh pakai apa aja, mau pakai air teh boleh, ada roti, crackers, biskuit boleh saudara kasih Tuhan. Dan kalau saudara rindu untuk sama-sama kita dengan tubuh dan darah, roti dan anggur yang biasa kita makan minum di gereja saudara telepon, saya kirim saudara kasih Tuhan buat saudara. Amin saudara. Mari. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesus. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Hanya terbesar dalam hidupku pengorbananmu yang selamatkanku. Engkau ada yang tak terkira, yang ku miliki dan Tuhan hanya terbesar, hanya terbesar dalam hidupku pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak terkira, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Yesus, Tuhanku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Tuhanku. Yesus, Yesus yang kami kaya-Mu besar dalam hidup kami. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap
melihat orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita memuji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Masing-masing berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Saudara berdoa kepada Tuhan. Mohon pengampunan saudara kasih Tuhan atas pelanggaran-pelanggaran yang telah kita lakukan di minggu-minggu yang lalu. Berdoa. Masing-masing berdoa kepada Tuhan. Syatagara bala-bala. Syatagara bala-bala. Syabala-bala-bala. Kau melihat Tuhan, anak-anakmu sambil berdoa kepada Tuhan. Mereka mohon pengampunan yang datang daripada Tuhan. Dan kami mau makan tubuh darahmu dengan cara yang benar. Firman-Mu sendiri berkata, Engkau Allah yang setia. Saat kita datang, kami datang kepada Engkau mengaku dan Kau mengampuni. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Tuhan Yesus dan murid-muridnya sebelum ia diserahkan mengambil roti, mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, ini adalah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini setiap kali kamu makannya menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan yang perjanjian baru yang dimeterai oleh darahku yang ditumpahkan bagimu. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat cawan kita tinggi-tinggi. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Saudara ucapkan syukur dan terima kasih. Haleluya. Terima kasih buat pengorbananmu bagi kami Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya.
berdoa khususnya buat saudara-saudara kami yang mengalami musibah, Tuhan. Kami berdoa buat keluarga yang ditinggalkan dari prajurit-prajurit kami yang begitu luar biasa. Berdoa Tuhan terus beri kekuatan, penghiburan pada keluarga, istri, anak-anak, orang tua, dan saudara-saudara yang ditinggalkan ya Tuhan, dengan peristiwa tenggelamnya kapal selam Nanggala. Beri kekuatan, Tuhan beri penghiburan dalam nama Yesus. Mereka terus kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami yang kami cintai, khususnya untuk Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin Tuhan, dan seluruh jajaran menteri kabinet yang ada Tuhan, semua para pejabat tinggi negara dari pusat hingga ke daerah. Kami berdoa Tuhan terus memberkati, urapi Tuhan dengan hikmat yang datang daripada Tuhan, sehingga roda pemerintahan kami Tuhan, negara kami yang kami cintai, dijalankan dengan hikmat yang datang daripada Tuhan, sehingga kami pun boleh menikmati Indonesia yang jaya, Indonesia menang, Indonesia yang qualified Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau begitu luar biasa Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami, rekan-rekan pelayanan kami yang dalam kelemahan tubuh, buat anak kami Ratna Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang mengganti paru-parunya dengan paru-paru yang baru dalam nama Yesus. Kami berdoa buat Ana Surya, juga anak Pantau Tuhan. Tuhan yang memulihkan stamina tubuh jasmaninya, kesehatannya dipulihkan semuanya Tuhan. Kami bawa saudara kami Jimmy Leoni Tuhan. Kami percaya Tuhan juga menjamah, Tuhan memulihkan kesehatannya. Buat Ibu Suwarni Tuhan, dalam nama Yesus Engkau menjamah kedua bola mata daripada Suwarni, sehingga mata daripada Suwarni kembali dipulihkan dan dapat melihat dengan jelas Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk saudara kami Honco Kurniawan Tuhan, dalam nama Yesus Engkau menjamah Tuhan, dalam nama Yesus. Darah-Mu yang tercurah di Tuhan mengalir saat ini dalam nama Yesus. Boleh dipulihkan, disembuhkan Tuhan. Semua darahnya kembali murni Tuhan Yesus. Berkati buat istrinya Ibu Diana Tuhan. Berkati putranya Irawan, Esther, keluarganya. Berkati Tuhan Yesus. Pakai tim dokter suster di Singapura Tuhan untuk memulihkan, bahkan semua alat-alatan, obat-obatan yang dimakan, diminum, diinfusnya Tuhan jamah, sehingga semua juga boleh menjadi sarananya kesembuhan buat Pak Honco. Terima kasih Tuhan. Pakai keluarga Pak Honco, Irawan Tuhan menjadi contoh, menjadi teladan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami berdoa buat anak kami Yosua Tuhan, tugasnya di Kepulauan Riau. Ya, perlindungan Tuhan, malaikat Tuhan terus mengawalinya Tuhan, urapan Tuhan menyertainya, sehingga dia boleh menyelesaikan pekerjaannya dan hikmat yang datang daripada Tuhan.
Terima kasih. Berdoa untuk anak kami Yonatan Tuhan, dipercaya Tuhan Engkau sudah menjamah Yonatan boleh dipulihkan, disembuhkan. Berkati kedua orang tuanya Pak Chandra dan Nelly, berkati Tuhan, pakai juga keluarga ini Tuhan jadi contoh, jadi teladan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Berdoa untuk saudara kami Putut Tuhan, dan usahanya, pekerjaannya Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus diberkati. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik. Berdoa untuk umatmu, jemaatmu satu persatu Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan terus tetap memberkati usahanya, pekerjaannya, rumah tangganya Tuhan. Anak-anak mereka sekolah, studi, baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, Tuhan memberkati dengan hikmat kepanen dan surga. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Buat rekan-rekan kami sepelayanan, Tuhan terus ikat kami dalam tali kasih Tuhan. Terima kasih Bapak buat hari yang indah ini. Sebentar kami akan berpisah, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Tapi kami pulang rindu dengan berkat yang datang daripada Tuhan. Oleh sebab itu dengan iman dan percaya kami mengangkat kedua tangan kami tinggi-tinggi. Kami mau terima berkat yang datang daripada Tuhan. Kekasih Tuhan, terimalah dan bawalah berkat yang datang daripada Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus Tuhan, persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus, bahkan kuasa darah Yesus bukan hanya membungkus, memprotek saudara sekalian mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang untuk yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan. Tuhan memberkati. Berjumpa kembali minggu depan, kita bersama-sama memuji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.